Perkenalkan, nama saya Gracia dan saya 0506241010. Saya dari kelas manajemen 1E. Halo, perkenalkan nama saya Nur Amanda Soleha, NIM saya 0506243286. Saya dari kelas manajemen 1E. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Aristi, nomor NIM saya 0506243263. Saya dari kelas manajemen 1E. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasa Putra Deviat, saya dari kelas manajemen E. Nomor NIM saya adalah 0506243283. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasa Putra Deviat, saya akan membacakan pendahuluan. Bagi sebuah perusahaan, adanya struktur organisasi sangat diperlukan, terutama bagi mereka yang percaya bahwa bagian organisasi diperlukan guna menjamin manajemen yang efektif. Akan menjadi bingung bila hal tersebut tidak ada, individu tidak akan memahami pekerjaan summit lain. Pengertian dari organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya perkembangan kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda disebut integrasi koordinasi. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan sekretaris pekerjaan saluran pemerintahan dan menyampaikan laporan. Faktor-faktor menentukan organisasi. Banyak yang mempengaruhi struktur organisasi. Aine 2006 menyatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, antara lain 1. Strategi organisasi, 2. Skala organisasi, 3. Teknologi, 4. Lingkungan. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori pengambilan keputusan. Teori ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah model rasional. Dalam model ini paling basic dalam pengambilan keputusan model rasional, di mana dalam perspektif ini diasumsikan bahwa setiap individu memiliki kesamaan perilaku terhadap tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, model organisasi. Model ini merupakan pengembangan dari model rasional, di mana dalam pengambilan keputusan kognitif dari faktor pengambilan keputusan adalah terbatas, dan aspek-aspek organisasilah yang akan menutupi keterbatasan kognitif dan membentuk kognitif aktor pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, model politik dan power. Akar dari perspektif politik dalam pengambilan keputusan adalah ilmu politik. Perspektif ini melihat bahwa para pengambil keputusan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Mereka bekerja sambil melalui proses koalisi dan profesi dari aktor yang memiliki pengaruh yang paling besar yang akan menang. Dan yang keempat, model Garbek-Khan. Teori ini merupakan reaksi dari model rasional dan model politik yang menurut mereka memiliki banyak kelemahan, terutama dalam memahami proses pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks, tidak stabil, dan dalam dunia yang ambiguus. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang perilaku organisasi di era ekonomi digital. Struktur organisasi dalam organisasi bisnis digital dapat bervariasi tergantung pada ukurannya, industri, dan model bisnisnya. Namun, ada beberapa elemen umum yang sering ditemukan. Yang pertama, CEO atau pendiri. Kedua, tim manajer atau senior. Yang ketiga, tim pengembangan produk dan teknologi. Yang keempat, tim pemasaran dan penjualan, tim layanan pelangganan, tim sumber daya manusia atau SDM, tim keuangan dan administrasi, tim legal dan kepatuhan, tim analitik dan data. Terima kasih. Faktor-faktor penentu organisasi. Faktor-faktor penentu organisasi itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada strategi organisasi, yang kedua skala organisasi, yang ketiga teknologi, dan yang keempat lingkungan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategi organisasi? Strategi organisasi itu adalah sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Dan yang kedua itu ada skala organisasi.
Yang dimaksud dengan skala organisasi dapat dibedakan skalanya menurut sebagai faktor di antaranya adalah dari jumlah penjualan, bangsa pasar hingga jumlah tenaga kerja. Dan yang ketiga itu ada teknologi. Yang dimaksud dengan teknologi ialah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Nah, dan yang keempat itu ada lingkungan. Lingkungan ialah yang dinamis menurut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis, dan pembahasan selanjutnya itu ada ragam struktur. Organisasi ragam struktur itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, struktur sederhana. Yang kedua, struktur organisasi fungsional atau Winslow-Taylor. Yang ketiga itu ada struktur organisasi devisa atau divisional struktur. Yang keempat ada struktur matriks. Yang dimaksud dengan struktur sederhana adalah struktur minimal yang menggambarkan hubungan langsung antara para karyawan dengan manajer atau pemilik perusahaan. Dan yang kedua, struktur organisasi fungsional. Itu adalah awalnya diciptakan oleh F.H. Taylor. Konsep struktur ini berasal dari adanya pemimpin yang tidak mempunyai bawahan secara jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang dalam memberikan perintah kepada setiap bawahan. Dan yang ketiga ada struktur devisa. Dengan struktur organisasi devisa itu ialah karakteristik struktur organisasi ini menggambarkan aktivitas kerja dapat dikelompokkan berdasarkan proses atau jenis produk yang sama, pelanggan yang sama. Dan yang keempat itu ada struktur matris, ialah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda yang menggabungkan departementalisasi, fungsional, dan produk. Selanjutnya saya akan membahas tentang model desain organisasi dalam manajemen dan apa saja peran organisasi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai model desain organisasi. Model desain organisasi itu umumnya memiliki 3 model, yaitu konvensional, biro aksi, dan matriks. Yang pertama, saya akan membahas konvensional. Konvensional merupakan suatu struktur organisasi yang bercirikan tingkat departementalisasi sederhana, rentang kendali yang luas, wewenang yang dipusatkan ke dalam satu tangan, dan tingkat formalitas yang rendah. Selanjutnya itu biro aksi. Biro aksi merupakan suatu struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin dicapai lewat spesialisasi, aturan, dan pengambilan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mana mengikuti rantai komando. Selanjutnya itu ada matriks. Matriks merupakan suatu struktur yang menciptakan lini rangkap wewenang menggabungkan departementalisasi fungsional. Produk matriks memiliki rantai komando yang ganda. Selanjutnya, apa aja peran organisasi dalam pengambilan keputusan? Model organik dalam suatu struktur organisasi merupakan struktur yang datar, menggunakan tim hierarki silang, dan fungsional mempunyai formalitas yang rendah. Memiliki satu jaringan informasi yang menyeluruh dan mengandalkan pengambilan keputusan, partisipasi faktor-faktor yang menentukan desain struktural dalam strategi ukuran teknologi dan lingkungan, yaitu ada strategic decision making yang merupakan proses pengambilan keputusan strategis di suatu perusahaan sebagai usaha agar perusahaan sesuai dan mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal.